Ya, naiknya rating investasi Indonesia versi Standard Poor's langsung meniupkan angin positif bagi dunia investasi dalam negeri. Setidaknya ini terlihat dari bergairahnya transaksi pasar modal sejak Jumat pekan lalu, di mana IHSG terbang 2,5% lebih. Sekuat apa angin positif ini akan berhembus, dan apakah ada faktor lain yang berpotensi menjadi turbulensi di tengah harapan agar ekonomi Indonesia terbang lebih tinggi? Kami akan membahasnya di segmen The Analyst. Saat ini sudah hadir di studio kami Bima Yudhistira, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Selamat datang, Selamat datang. Bung Bima. Baik, kita mulai saja langsung dari pertanyaan pertama ya. Seberapa penting sebenarnya penilaian dari S&P ini? Kita apresiasi ini sangat penting ya, karena sudah ditunggu mungkin dari tahun 2012. Karena S&P salah satu lembaga yang paling konservatif dibandingkan Fitch dan Moody's dalam memberikan rating, terutama kepada negara berkembang. Ya, jadi ini salah satu pencapaian yang kita harus apresiasi, walaupun masih banyak PR-nya menanti ke depan. Baik, PR ini ya. Baik, kalau kita mungkin jangan langsung berbicara PR ini. Sektor apa yang kira-kira akan langsung berdampak? Kalau kita melihat ini pasar portofolio sepertinya cukup bergairah. Sektor-sektor lain yang mungkin akan langsung menganggap ini sebagai katalisator, apa saja tuh? Kalau kita perhatikan memang ini akan masuk pertama kali investor dari luar negeri ya, sudah mencatatkan kurang lebih 72 triliun ya, mulai dari awal Januari sampai hari ini, itu masuk ke surat utang. Artinya pasar obligasi, kemudian saham, kita lihat tadi ya, sudah 5.700 walaupun agak menurun, tapi 5.700 dan ini akan diprediksi bisa menembus 5.850 bahkan. Tadi sedikit sesi siang sudah 5.800 sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat ini banyak sekali berhubungan dengan sektor keuangan yang bisa kita lihat tumbuh cukup signifikan. Sektor keuangan berarti ya. Dan dengan sektor-sektor lainnya apa lagi yang mungkin terpengaruh dari S&P, rating dari S&P ini? Iya, kalau kita lihat memang ini juga berkaitan dengan harga komoditas yang kebetulan ya sekarang harga minyak dunia sedang 50,3 US dollar per barel. Artinya banyak sektor-sektor komoditas yang dilihat investor cukup menarik. Sehingga investment grade-nya naik, maka akan masuk ke sektor perkebunan, kemudian sektor pertambangan, sektor migas juga cukup menarik dilihat dari investor. Oke, peringkat ini kan juga dikeluarkan sebenarnya pada kuartal kedua tahun 2017. Sesignifikan apa sebenarnya ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia baik di kuartal 2, 3, dan 4 dan juga kira-kira akan berada di berapa persen nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017? Oke, kita harus bicara dulu porsi yang paling besar dalam perekonomian kita ini adalah konsumsi rumah tangga. Saya setuju ya. Investasi tidak terlalu sebesar itu ya. Dan kalau kita lihat ini kan masuknya kepada investasi masih sifatnya portfolio, saham kemudian obligasi. Belum nyasar real berarti? Belum nyasar real, yaitu PR-nya. Di mana konsumsi rumah tangga sejak 2014 sampai triwulan pertama 2017 ini terus mengalami penurunan. Yang sebelumnya tumbuh 5,15% tahun 2014, sekarang hanya tumbuh 4,93%. Apalagi ada inflasi harga pangan di bulan Lebaran yang biasa kita lihat ini akan memukul daya beli masyarakat. Jadi kalau ada hubungannya nggak sih kemudian S&P dengan pertumbuhan ekonomi? Kita lihat agak panjang hubungannya karena dari portfolio masih ke investasi real butuh lag yang agak cukup lama. Baik, ini mungkin bisa kita lihat miniaturnya itu seperti ramainya pasar modal, tapi pasar Tanah Abang sepi beberapa waktu yang lalu ya, walaupun sudah mulai ramai lagi menjelang Ramadan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai dari portfolio masuk ke sektor real ini, apa saja sebenarnya PR pemerintah? Reformasi sektor real apakah dibutuhkan? Bagaimana juga dengan kebijakan fiskal? Seharusnya kan ini akan saling terintegrasi. Apakah dua faktor ini yang akan bisa mempercepat masuknya dana tersebut ke sektor real sehingga juga menggairahkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Ya, kalau kita lihat ya, apa sih problemnya kenapa dari dulu uang berputar ke sektor portfolio ya, easy in, easy go. Ya, ini yang bahaya. Jadi kita tidak bisa lihat, investasi bergairah hanya dilihat dari IHSG yang 5.700 tadi. Karena transmisi masuk ke sektor real, ini PR-nya cukup berat dan ini struktural. Sebagai contoh misalkan ada daya saing global kita, yang kita posisinya sekarang 41, ini turun dari 39 di tahun 2015. Daya saing global, Global Competitiveness Index. Faktornya apa ini? Faktornya ada misalkan yang pertama permasalahan utama dalam daya saing adalah korupsi yang belum berhasil ditangani. Kemudian yang kedua dari perizinan ada perubahan, tapi kita masih disalip oleh negara lainnya, salah satunya India. Di Narendra Modi cukup progresif dalam memperbaiki daya saing termasuk perizinan di daerah. Baik, negara lain ya kita ngomongin, tadi Anda menyebutkan India, mungkin juga dengan Filipina yang mempunyai sektor makroekonomi yang jauh lebih baik, sehingga Indonesia mungkin akan harus berebutan untuk mendapatkan investasi ini. Apa lagi yang harus dibenahi sebenarnya? Selain rating sudah, dan selanjutnya apa lagi? What next gitu pertanyaannya? Iya, pertanyaan lagi adalah soal
kita sudah mendapatkan rating nih, tapi dengan outlook yang stable, artinya ini hampir tidak bisa berubah. Outlook S&P stable ya. Oke. Ini pertanda apa? Pertanda bisa saja ketika kondisi makroekonomi maupun fiskal kita bermasalah di tahun 2018 bahkan 2019, maka ada potensi untuk di downgrade oleh Ratingnya. Standard & Poor. Jadi problemnya sekarang adalah bagaimana mempertahankan itu dulu gitu. Dan sektor real saya kira tadi adalah kemudahan berbisnis, kita masih peringkat 91, daya saing global kita masih rendah. Kemudian infrastruktur jadi masalah juga, ya inefisiensi birokrasi, ya bagaimana kemudian anggaran itu lebih banyak masuk kepada belanja pegawai dibandingkan belanja modal. Sehingga ekonomi bagaimana bisa tumbuh, bisa diharapkan 5,2%. Baik, dan kalau kita berbicara mengenai rating ini, kita akan lihat terlebih dahulu data yang akan kami hadirkan di plasma ini. Mungkin ini kalau kita perhatikan peringkat utang Indonesia, Standard & Poor dari tanggal 2 Mei 2013, BB Plus sampai terakhir 19 Mei 2017 masih double B plus. Dan selanjutnya memang kalau kita perhatikan saat ini sudah triple B minus ya. Triple B minus, dan ini merupakan juga suatu pertanda yang cukup baik, walaupun memang tadi Anda mengatakan masih ada sejumlah PR. Lantas dengan peringkat yang sudah mencapai triple B minus ini kita perhatikan juga bagaimana dari Jepang juga sudah mengeluarkan triple B minus, like investasi, Moody's juga sudah, Fitch Rating sudah, Standard & Poor sudah. Ibaratnya semua rapor ekonomi kita sudah cukup baik lah. Dan ini kan PR-nya ialah bagaimana sebenarnya mempertahankan ini, dan juga perkiraannya apakah IHSG akan berada di level berapa dan rupiah juga akan sekuat apa sebenarnya? Kalau kita lihat IHSG dengan tren yang begitu baik ya, sentimen luar juga sudah cukup baik terhadap Indonesia, dibuktikan dengan rating-rating yang cukup baik tadi, kita memang prediksi bisa sampai 5.850 ya, 5.850 sampai 5.870 begitu ya. 6.000 terlalu optimis. Kalau kita lihat untuk tahun ini 6.000 karena banyak yang melakukan net sales juga dalam hal profit taking tadi ya. Nah, kemudian yang kedua kalau kita bicara soal rupiah, prediksi rupiah, rupiah memang langsung berbalik arah pada Jumat kemarin ketika diumumkan gitu ya. Rupiah di 13.400, kemudian saat itu juga di sesi penutupan berbalik arah menjadi 13.325. Ini artinya ada tren memang penguatan rupiah yang cukup besar karena banyak investor asing juga masuk terutama untuk membeli obligasi ya. Berarti levelnya rupiah berada di 13.200. 13.325. 13.325, mungkin tidak terlalu jauh berbeda dari anggaran pendapatan belanja negara 2018 ya. Dan juga kalau kita perhatikan ini cukup cepat sebenarnya efeknya pada rupiah, juga diharapkan juga pada pertumbuhan ekonomi. Apakah ini juga akan berdampak pada bubbling pertumbuhan ekonomi mungkin di tanah air di tahun-tahun mendatang? Oke. Ini problemnya ketika sentimen ya, sekarang yang dibangun adalah sentimen, IHSG bisa 5.800 bahkan tadi ya, tetapi di satu sisi sektor realnya apakah dia bergerak? Nah, ini ada beberapa indikator sektor real. Kalau kita tumbuh 5% ini bukan suatu kebanggaan, karena itu normal growth-nya adalah 5%. Kemudian tantangan di sektor real tadi, soal pemangkasan belanja pemerintah pasti akan ada impact-nya kepada pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun juga belanja pemerintah sekitar 9,4% porsinya terhadap PDB. Real investasi, Mas, kalau bisa lihat, investasi kita jangan lihatnya investasi portfolio aja, tapi investasi yang disebut dengan PMTB, penanaman modal tetap bruto. Itu angkanya terus mengalami penurunan ya. Kemudian realisasi pertumbuhan investasi akhirnya bukan sekedar komitmen. BKPM sendiri mencatat dari 2015 pada waktu itu tumbuh 17,7%. Sekarang hanya 12,4% di tahun 2016. Jadi problemnya adalah saya lihat di sini bagaimana tadi sentimen yang sudah positif, uang likuiditas yang cukup banyak di bursa saham ini bisa menetes kepada sektor real. Ini artinya sektor real juga butuh dukungan dari pemerintah. Paket-paket kebijakan di sektor real ini harus dievaluasi kembali sehingga banyak investor nanti tidak hanya bermain di bursa maupun di pasar surat utang saja. Baik, sektor real ini memang kalau kita perhatikan juga menyumbang domestic consumption kan, dan domestic consumption yang akan membuat memang ekonomi kita bergerak lebih cepat. Baik, kita memang harus menyatakan ini sebagai sebuah PR yang tadi juga Anda sudah menyatakan bahwa PR pemerintah masih banyak, dan kita lihat nanti sebenarnya seperti apa. Semoga saja katalis dari Standard & Poor's ini juga akan berdampak pada kebijakan yang lebih baik. Bima Yudhistira, terima kasih sudah hadir di studio CNN Indonesia. Sama-sama.